Nomor 12. Larangan sholat dengan meludah ke arah depan atau kiblat atau arah kanan. Nggak boleh. Sholat dengan meludah ke arah depan, kiblat atau ke arah kanan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis, riwayatnya adalah dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, nomornya 503. Ya, silakan. Sahih Muslim 503. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di kiblat masjid. Nabi melihat dahak di kiblat masjid. Nah, terus lalu beliau menghadap kepada orang banyak seraya bersabda. Apa kata Nabi kepada para jamaah? Silakan. Bagaimana pendapat kamu semua jika seseorang sedang sholat menghadap Rabbnya, terus lalu dia meludah ke depan? Baik, bagaimana menurut kalian? Kalau ada seseorang sholat menghadap kiblat, dia menghadap kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, lalu dia meludah ke arah depan. Lalu Nabi ngasih perumpamaan. Gini aja deh, bagaimana kalau kalian berhadapan dengan seseorang, lalu kalian diludahi oleh orang itu? Ya, atau kalian meludah kepada orang itu. Lanjut, silakan. Semangat kamu jika kamu sedang dihadapi seseorang. Terus, sekalian orang itu meludahi kamu. Kalau kalian misalnya diludahi oleh orang itu berhadapan dengan kamu, apakah kamu suka? Maka lanjut. Karena itu, jika kamu meludah ketika sholat, maka meludahlah ke kiri atau ke bawah kakimu. Nah, kalau kalian ingin meludahlah ke arah kiri atau kiri bawah. Nah, itu yang diperbolehkan. Makanya Bapak Ibu sekalian tidak boleh melakukan hal ini. Kayaknya nggak ada Ustaz, orang itu sholat meludah sampai mengeluarkan dahak, yaitu dia ke arah kiblat. Memang jarang kita temukan Bapak Ibu. Tetapi sadar atau tidak sadar, kita pernah melakukannya seperti ini contohnya. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, ada sisa makanan yang masih melekat di gigi kita. Terus tanpa sadar kita meludah. Haram. Sadar nggak sadar? Nggak ada terus kemudian maaf, saya minta maaf. Nggak ada. Itu terus, nggak ada. Jarang. Tapi selilit. Hati-hati. Ya, ini sama, nggak boleh. Itu kalau hadapan dengan orang, nggak maulah orang itu. Ya. Selilit kita, apa selilit kita itu? Ya. Jadi sisa makanan yang melekat di gigi kita buang ke arah mukanya, nggak boleh. Tentu kalau itu diperlakukan kepada kita nggak akan suka. Maka ke arah kiri atau kiri bawah. Makanya kita kalau digoda syaitan, Nabi kan mengatakan, apabila sholatmu diganggu syaitan sehingga bacaanmu menjadi kacau, jumlah rakaatnya kalian sudah mulai lupa, maka syaitan yang menggoda itu kan namanya kindzab. Ada setan khusus namanya kindzab. Coba dibuka. Yaitu dibuka Sahih Muslim 2066. Dari Utsman bin Abi Al-As. Bukan Utsman bin Affan. Bukan. Utsman bin Abi Al-As. Radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku sering diganggu syaitan ketika sholat. Sehingga bacaanku menjadi kacau. Lanjut, silakan. Dari Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu katanya. Ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Apa itu pertanyaannya? Ya Rasulullah. Ya. Aku sering diganggu setan dalam salatku. Aku sering diganggu setan dalam salatku. Terus? Sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Nah, kacau jumlah rakaat lupa, terus bacaannya kacau. Maka solusinya gimana? Silakan. Bagaimana itu? Lanjut. Maka bersabda Rasulullah SAW. Ya, godaan seperti itu, silakan. Ya, yang demikian itu memang gangguan setan yang dinamakan khinzab. Khinzab, ada setan khusus goda orang sholat. Khinzab atau khanzab. Lanjut. Karena itu, bila engkau diganggunya, kalau engkau diganggunya, maka
maka segeralah perlindungan kepada Allah dari godanya. Baca ta'awudz berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus Sesudah itu meludah ke sebelah kiri 3 kali. 3 kali. Setelah itu lanjut. Kata Utsman, setelah melakukan yang demikian, maka dengan izin Allah, godaan seperti itu hilang godaan itu. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, boleh ke arah kiri ya, termasuk bersin. Ya, bersin itu ke arah kiri. Kadang-kadang ada orang bersin itu nggak pakai ditutup. Ya, seperti itu. Maka bersin ke arah kiri. Ya, atau ditutup dengan bajunya. Nah, begitu. Seperti itu. Dan itu tidak mengurangi pahala sholat kita dan tidak membatalkan pahala sholat kita. Ya. Sebab ada orang bersin mengeluarkan droplet. Ya. Terus orangnya tidak sikatan. Ya. Saya pernah subuh seperti ini. Sholat subuh di samping saya bersin, gak ditutup. Watching. Ya, muncrat di gamis saya. Dalam hati saya, muncrat kan, yes. Dalam hati. Ya ini jadi gak khusyuk jadinya. Ini sudah. Betul, ternyata saya lepas baju saya, baunya nggak enak, nggak sedap. Ya, nggak boleh kayak begini, tutup. Ya, memang betul kita sudah bebas penyakit ini. Ya, COVID sudah bebas, tetapi hati-hati. Ya, batuk kadang-kadang nggak ditutup, batuk nggak ditutup. Setelah saya tegur, saya pernah tegur. Anda batuk, kuok, batuk nggak ditutup. Kita ada di sampingnya, itu nggak nyaman juga. Terus setelah itu saya tegur. Afwan, antum ini batuk, semestinya antum pakai masker nggak apa-apa. Memang betul, sholat menutupi wajah itu nggak boleh. Ada ini dalil. Kecuali kalau darurat, kayak kemarin COVID. Kita nggak tahu siapa pembawa virusnya. Masjid aja, kita aja diterapkan physical distancing, social distancing, lockdown, sudah. Maka pakai masker mestinya atau ditutup. Itu. Kenapa kok tidak ditutup? Alasannya klasik. Apa itu alasannya? Saya pernah dengar pengajian kalau sholat itu dengan gerakan seperti menutup atau bersin atau apa, itu sholatnya tidak sah, harus diulang. Lah saya tidak mau mengulang sholat saya. Kata siapa? Seperti itu. Lah ini pemahaman yang salah. Karena apa? Karena ada uzur. Kecuali kalau kamu tidak ada uzur, yaitu kamu melakukan gerakan yang tidak ada uzur, tidak dibenarkan oleh syariat. Lah itu bisa mengurangi pahala, bahkan membatalkan sholat. Ya, oleh karena itu nggak apa-apa dalam hal ini. Mematikan HP yang berdering, ganggu orang sholat. Ya, matikan. Lu dalilnya pakai apa Ustaz? Kalau begini, gerakan-gerakan. Dalilnya pakai sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Riwayatnya Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Riwayat Bukhari loh itu. Apa itu? Sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu salat di padang pasir. Dia membawa ontanya. Bapak Ibu tahu kan yang namanya padang pasir itu kan tidak ada pohon untuk mengikat tali onta atau mengikat kendaraannya. Nggak ada pohon, nggak ada apa-apa ini. Maka dalam hal ini Abu Barzah Al-Aslami berpikir, kalau onta ini tidak saya ikat, maka selesai sholat saya kehilangan kendaraan saya. Ini padang pasir. Maka beliau ikatkan tali onta itu di tubuhnya. Diikat, talinya itu diikatkan di tubuhnya. Dia sholat. Di pertengahan sholat ontanya berontak. Sehingga dia dibawa jalan oleh onta itu kemana-mana. Onta itu kemana, dia ngikut. Ikut, bayangkan. Anda bisa bayangkan loh. Ngikut gerakannya onta. Dibawa kemana, ikut dia. Berapa gerakan ini? Ontanya diam, baru dia rukuk. Sami Allah liman hamidah. Terus sujud dan seterusnya. Rakaat berikutnya begitu seterusnya. Anda tahu kan kiblatnya sudah nggak karu-karuan ini. Awalnya jelas nggak ada kiblat. Ini karena terus gini, kayak sholat di kereta. Sholat di kereta, maka kiblat nggak pasti di mana ini. Baik. Setelah itu kemudian beliau ketemu Rasulullah. Diceritakan, apakah dia perlu ngurang sholatnya ataukah tidak? Sah atau tidak? Apa kata Nabi? Boleh kau lakukan seperti itu. Sah. Coba matikan HP 3 gerakan. Kring, sudah berdering, diambil. Gerakan pertama, dimatikan. Gerakan kedua, dimasukkan. Gerakan ketiga. Mana lebih banyak dengan Abu Barzah Al-Aslami ngikuti onta? Batuk. Simple. Sederhana gerakannya. Pakai dalil apa mereka? Heran saya. Saya paling
paling rodo amuk saya. Kalau ada orang sholat batuk gak ditutup ini. Iya, bersin, wahing gak ditutup. Rodo anu saya. Serewan dia. Ya, harus sabar memang, tetapi harus dinasehati. Iya, pakai dalil apa mereka? Sedangkan Abu Barzah saja melakukannya lebih dari 3 kali gerakannya, ngikuti gerakan onta. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terus nomor 13 sekarang. Larangan seputar sholat yang nomor 13. Yang ke-13 adalah, nah ini, larangan sholat menyerupai 7 gerakan hewan. Tidak boleh ketika kita sholat menyerupai 7 gerakan hewan. Apa saja itu 7 gerakan hewan yang tidak boleh kita lakukan saat kita sholat. Nabi mengumpamakan dengan 7 hewan ini. Kita nggak boleh niru ketika sholat. Apa saja itu? Yang A, supaya enak nyatetnya. A, B, C, D, E, F, G, sampai G. 13A sekarang. Larangan pertama, gerakan hewan yang pertama. Coba dibuka, larangan yang pertama adalah larangan turun sujud seperti turunnya onta. Larangan turun untuk sujud seperti mau duduknya onta. Onta kan berdiri. Ketika dia mau duduk menderung, duduk, itu nggak boleh. Sujud seperti turunnya onta. Mana dalilnya? Dalil. Buka hadis Abu Dawud nomor 840. Hadis Abu Dawud nomor 840. Hadis Abu Dawud nomornya 840. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan. Apa kata Nabi? Apabila salah seorang di antara kalian bersujud, apabila kalian sujud, terus maka janganlah berderu. Sebagaimana onta berderu. Jangan berderum sebagaimana onta menderum. Kayak apa onta itu menderum? Terus supaya kita tidak seperti onta, bagaimana solusinya? Lanjut. Tetapi hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Baik, salat. Ruku ya, ruku. Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Boleh ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka dia mau sujud. Ulang lagi, janganlah seperti onta menderu. Mulai dari situ, silakan. Maka janganlah berderu. Terus berderu. Solusinya gimana? Solusinya supaya gak kayak onta. Solusinya. Tetapi hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allah. Tangan dulu. Wa akbar. Nah, tangan dulu. Ustadz, kalau lutut dulu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allah. Itu dulu. Baru kemudian tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang nomor 1 apa yang nomor 2 biasanya? Biasanya. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang nomor 1 tadi, tangan dulu, baru lutut, itu yang benar. Itu yang gak kayak onta. Justru yang seperti onta menderum, itu lutut didulukan, baru tangan. Itu menurut Syekh Albani rahimahullah. Menurut ulama yang lain, tidak. Menurut ulama yang lain adalah lutut dulu, baru kemudian tangan. Karena kalau tangan dulu, itulah yang menyerupai seperti onta. Terus yang kuat yang mana Ustadz? Yang rojih. Jumhur ulama. Bapak Ibu sekalian, yang rojih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kuat yang menjelaskan lutut dulu, baru tangan. Pendapat yang kuat, sekalipun dalilnya sahih. Dalilnya sahih tadi. Lutut dulu, baru tangan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ketika mau sujud, lututnya dulu ditempelkan. Baru kemudian tangan. Sekalipun kita tidak boleh menyalahkan orang yang tangan dulu, baru lutut. Karena ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya, terkait dengan onta itu yang disebut kakinya sama lututnya. Lututnya itu yang mana? Bagian mana onta ini? Ya.
Seperti itu. Hanya itu perselisihannya. Oleh karena itu maka dalam hal ini pendapat yang kuat adalah yaitu lutut dulu baru kemudian tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya sendiri ya terkadang memakai pendapatnya Syekh Albani. Tangan dulu kemudian baru lutut. Terkadang memakai pendapatnya yaitu jumhur ulama, lutut dulu baru tangan. Baik. Itu aja Bapak Ibu ya. Yang salah yang tidak sholat. Yang salah yang nggak sholat. Itu aja ya. Baik, kita lanjutkan. Sama dengan mengacungkan jari telunjuk ini. Ya, macam-macam. Kalau Imam Malik mulai dari mulai dari awal kalau nggak salah itu awal tahiyat itu sudah diacungkan. Ada lagi pendapat yang lain, dalilnya sahih. Diacungkan itu ketika yaitu mengucapkan lafaz Allah, ya. At-tahiyatu lillahi wassalat lillahi. Ada lagi pendapat yang lain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab, ya. Itu. Dalam hal ini hukumnya sunnah Bapak Ibu, mengajukan. Panjenengan tidak begini, diem tok mulai awal sampai assalamualaikum sah. Karena ini sunnah, ini sunnah, ini bukan rukun sholat, ini sunnah ini. Ada yang digini-gini kan, gerakkan. Ada yang diputer-puter begini. Ini sunnah ini, bukan rukun sholat. Rukun sholat nggak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah sholat dalam hal ini Bapak Ibu sekalian perbedaan di antara pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Sekarang yang B, gerakan sholat, gerakan hewan, ya, gerakan hewan, gerakan sholat yang menyerupai hewan, maksud saya. Gerakan sholat yang menyerupai hewan. Yang B sekarang. Larangan menghamparkan tangan seperti binatang buas alias anjing. Nggak boleh. Kalau tadi nggak boleh niru kayak onta. Sekarang nggak boleh niru kayak anjing. Rasul sendiri yang bilang. Kayak apa itu dalilnya? Ayo Sahih Muslim nomor 446. Jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. 446 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. I'tadilu fis sujudi wala yabsut ahadukum dhira'aihi ihbisatul kalb. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya. Sempurnakanlah sujudmu. Sempurnakan sujudmu. Terus. Jangan membenarkan dua siku seperti anjing. Nah, jangan sikumu itu ditempelkan, dibentangkan seperti apa? Anjing. Nggak boleh. Berarti siku itu harus diangkat. Ya, jangan ditempelkan. Nah, ini nggak boleh. Saya sering melihat ada orang sholat seperti ini. Sikunya itu nempel. Loh Ustadz katanya kalau wanita itu sikunya nempel. Atau kalau tidak, sikunya itu menempel ke tulang rusuknya. Nah begini, kalau laki-laki itu baru diangkat Ustadz. Bahkan jauh dari rusuknya, lambungnya. Itu kalau laki. Pak, Bu, maaf. Nabi hanya mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah kalian itu meliputi laki-laki dan wanita. Gak ada Nabi membeda-bedakan. Ini salatnya laki-laki, yang ini salatnya untuk perempuan. Gak ada. Gak ada. Sama tata caranya. Siku diangkat. Jauh dari rusuk, jauh dari lambung. Diangkat. Jangan ditempelkan. Seperti anjing. Kata Nabi SAW. Gak boleh. Terus kita lanjutkan. Nomor 3. C. Betul C. Supaya enak nanti belajarnya. Yang C maksud saya. Yang C maksudnya 13C ini ya. Yang C adalah larangan sujud dengan cepat seperti ayam mematuk. Larangan sujud dengan cepat seperti ayam mematuk. Jadi 7 gerakan sholat yang tidak boleh menyerupai hewan. Gerakan sholat tidak boleh menyerupai hewan. Yang pertama tadi kayak onta. Yang kedua kayak anjing. Sekarang kayak ayam yang mematuk. Ini nggak boleh. Yang C. Yang D, larangan duduk iqa seperti binatang buas.
Duduk iqa seperti binatang buas. Seperti binatang buas. Ah, ini nggak boleh. Seperti apa duduk iqa? Nanti saya akan jelaskan. Tak praktekkan nanti. Yang C, D, E dalilnya jadi satu ya. C, D sama E dalilnya jadi satu. Setelah ini kita kasih dalil. Yang E adalah larangan menoleh. Larangan menoleh seperti musang, kata Nabi. Jadi ada yang kayak ayam sholat itu, ada yang kayak binatang buas, ada yang kayak musang. Nomor 1 kayak onta, nomor 2 kayak anjing. Nah ini tidak. Yaitu yang C seperti ayam mematuk, yang D seperti binatang buas, yang E larangan menoleh seperti musang. Nah, mana ini dalilnya? Dalil untuk C, D, dan E. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 1. Nomornya belakang sendiri. 555. 555. Kita dengarkan. Ya, kita dengarkan. Dari mana itu? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin wa nahani an salasin. Nahani an nukratin kanukrotid diki, adik, ya. Terus wa iqa'in ka iqa'il kalbi, waltifatin kaltifatis sa'lab. Sa'lab musang, sa'lab itu. Silakan, ayo. kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan, mewasiatkan kepadaku 3 perkara dan melarang aku, dan melarangku dari 3 perkara. langsung isinya saja yang dilarang. Yang dilarang apa saja? Silakan. Beliau melarangku sujud mematuk seperti mematuknya ayam jago. Oh, Nabi melarang aku ketika sujud mematuk seperti mematuknya ayam jago. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. 21 rakaat 7 menit. Pernah terjadi? Viral, ya. Nah, itu nggak boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ad-dhalin amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita belum kelar, belum baca subhanakallahumma bihamdika Allahu akbar. Ya, kita baru subhanallah Allahu akbar. Ya. Ini dibilang olahraga ya. Keringetan langsung memang. Keringetan ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Itu terus, lanjut. Nggak boleh apa lagi? Yang D. Duduk iqa. Duduk iqa. Seperti Duduk iqa anjing. Seperti duduk iqanya anjing atau binatang buas. Saya tunjukkan. Bapak Ibu, duduk iqa. Duduk iqa itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Duduk iqa yang boleh adalah contoh ketika dia itidal, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Saya tangan dulu ya, baru lutut ya. Allahu akbar ya. Baru ketika duduk Allahu akbar. Nah, ini iqa. Kakinya ditegakkan, telapak kakinya ditegakkan. Ini yang benar ini. Ini yang benar. Sedangkan iqa yang dilarang adalah seperti binatang buas. Seperti apa? Contohnya ada 2. Di antaranya adalah, maaf, saya nggak bisa melakukan. Kayak duduknya anak kecil. Jadi kakinya itu menyamping begini, terus ini begini. Nah, ini. Seperti apa ya? Jeber. Ya. Ada yang bisa nggak kayak gitu? Antum bisa? Ada yang bisa. Jadi kakinya kanan kiri itu jeber. Ya. Terus pantatnya di bawah. Ada nggak yang kayak gitu? Ah, itu ya. Itu yang nggak boleh. Yang boleh itu telapak kakinya ditegakkan. Ya. Ustadz, saya pernah lihat ada orang itu sujud, duduk kayak begini. Duduknya. Maaf. Ya, habis sujud, terus duduknya itu begini. Duduknya. Telapak kanan kaki sama telapak kaki kiri ditumpuk begini. Allah. Ada enggak yang kayak gini? Ada enggak? Ya. Kata para alim ulama, hukumnya makruh, dibenci.
tinggalkan aja Bapak Ibu. Jangan. Jadi makruh, dibenci. Yang benar adalah iftiras. Iftiras tahu semua kan? Nah, jadi telapak kaki kirinya diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan. Iftiras, ya itu namanya iftiras. Atau kalau tidak iqa, memang kalau tidak kuat orangnya misalnya posisinya besar badannya, menopang badan itu ya lumayan sakit, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan yang nomor belum yang silakan. Yang larangannya silakan. Ayo terus. Menoleh seperti menolehnya Musa. Contohnya, Allahu Akbar. Ya, tak boleh. Harus fokus ke tempat sujud. Itu kayak musang. Musang itu dia itu selalu begitu dia. Terus begini, nggak tenang. Ya, maka orang sholat kalau Allahu Akbar, kayak musang, nggak boleh. Sampai kayak gini diatur sama Nabi. Sekarang yang berikutnya, nomor F. Larangan menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Ekor kuda. Onta sudah, anjing sudah kayak anjing, ayam jago ya sudah tadi. Terus barusan tadi iqo, binatang buas tadi. Terus barusan kayak musang. Yang nomor 6 kayak ekor kuda. Larangan menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Contohnya, ketika sujud nih, perhatikan tangan saya. Ini anggap aja saya sujud. Allahu Akbar. Saya duduk. Tangan saya ini di atas paha. Ini paha. Ya, terus tahiyat. Sampai kemudian innaka hamidum majid. Perhatikan tangan saya aja. Setelah itu dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Ngikuti salam. Salam ke kanan, tangannya digerakkan ke kanan. Salam ke kiri, tangannya. Nggak ada sholat walak-walik kayak begini, nggak ada. Nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Tak sampaikan yang komplit, kesalahan komplit. Ya, include. Jadi, tahiyatnya ya, salah komplit ini. Salah komplit. Ya. Paket. Kesalahan yang paketan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sak paket ini, sak paket. Paket 1 begini. Paket 2 ngusap wajah setelah sholat. Nggak ada tuntunannya. Nggak ada. Nggak boleh. Nggak ada. Kecuali kalau semuanya debu semua. Ya. Yang ketiga, paket ketiga adalah yaitu salaman tangan. Kalau misalnya saya tidak salaman, justru saudara kita yang mengulurkan tangannya ke kita, bagaimana? Kita jabat Bapak Ibu. Kita jabat. Ya. Kita nggak boleh memulainya karena nggak ada. Setelah Anda zikir tuntas baru boleh bersalaman. Tapi setelah sholat itu nggak ada Nabi mengajarkan salaman tangan. Ya, seperti itu. Baik, apalagi dilakukan secara berjamaah. Misalnya setelah zikir lalu ada bacaan sallallahu rabbuna ala nuril mubin amada mustafa sayyidin wa ala. Loh, Ustaz kok hafal? Saya yakinlah semuanya mantan semua. Sudah, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Artinya nggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Nggak ada petunjuknya. Sedangkan sholat ini ibadah. Ibadah itu harus mencontoh Nabi SAW. Kita lanjutkan. Mana dalilnya nomor 6, larangan menggerakkan tangan. Dalilnya ada di hadis Muslim. Nomornya 383. Ayo cepat dikit. Muslim 383. Sahih Muslim 383. Ya, dari mana itu? Silakan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Silakan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendatangi kami lalu beliau bersabda. Ya, silakan. Apa sebabnya Anda mengatakan kedua tangan Anda dalam sholat? Terus. Sehingga melihat bagaikan ekor kuda binal. Nah, bagaikan ekor kuda binal digerak-gerakkan ketika salam. Nah, ini tidak diperkenankan. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, yang G7, nomor 7 atau G. Larangan mengangkat kepala sebelum imam. Dalam rukuk dan sujud. Imamnya belum bangkit, dia sudah bangkit. Imamnya belum sujud, dia sudah mau sujud duluan. Bahkan sudah gerakan, yaitu mau sujud. Padahal imamnya belum sujud. Ya, makanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam belum rukuk, maka dia jangan mau rukuk. Sebab ada imam itu, dia baca ayat, ya, misalnya suratnya pendek aja, misalnya Al-Ikhlas. Ini imam ini imam di depan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam belum mengatakan Allahu Akbar, itu makmum yang di belakangnya. Sudah dilepas tangannya nih. Sudah lepas ini tangannya ini. Imamnya belum rukuk ini. Banyak nggak yang model gini? Nah, boleh. Ya. Terus kemudian imamnya rukuk. Allahu Akbar. Sudah. Imamnya baru Sami Allah. Itu dia langsung barengi. Nggak boleh. Nunggu sampai imam. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita makmum. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Sudah sempurna, baru makmum. Allahu Akbar. Sujud. Sebab ada Sami Allah liman hamidah. Terus kemudian imam sudah begini. Imamnya begini. Ya, dia sudah begini sudah. Ya, ya, salip-salipan. Nah, itu nggak boleh. Tunggu ya. Maka nanti ini diibaratkan seperti kepalanya akan kepala keledai. Makanya Bapak Ibu, saya punya judul kajian. Saya beri judul berbagai tampilan di hari kiamat. Berbagai tampilan manusia di hari kiamat. Jadi ada orang itu bangkit dari kubur. Mukanya ini, mohon maaf, kepalanya ini kepala babi. Ada yang bangkit dari kubur itu kepalanya kepala kera, monyet. Ada bangkit dari kubur di akhirat itu yang kepalanya kepala keledai. Lah yang kepala keledai ini adalah tipikal orang yang suka mendahului imam. Nanti sebentar lagi kita dengarkan dalilnya. Ada lagi bangkit dari kubur nanti dia menghisap. Yaitu hari penghisapan. Itu dia jalannya miring sebelah. Padahal di dunia tegap. Siapa ini? Mereka yang punya 2 istri dan tidak adil. Miring sebelah. Jadi kalau nanti di hari kiamat, orang sing melaku terus ini, wah, gak beres. Saya, gak bahaya tadi, ya. Bahaya ini. Bapak Ibu sekalian, itu miring sebelah jalannya. Ada lagi yang tanpa daging. Jadi kerangka tok wajahnya ya, kerangka tok. Bagi orang yang suka minta-minta ngemis, minta-minta. Itu tanpa daging wajahnya, tengkorak aja. Ada. Saya punya judul kajian itu, berbagai tampilan manusia di hari kiamat. Macam-macam. Ada yang bangkit dari kubur, bajunya bersimbah darah, wanginya seperti kasturi, mati syahid. Ya, karena dia kan tidak dikafani. Jadi bangkit itu masih segar, darahnya mengalir, tapi wanginya wangi kasturi. Ada yang seperti ini. Banyak-banyak tampilan wajah. Ada yang tertutup debu. Bahkan hitam legam tertutup debu. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar. Nabi Ibrahim ketemu sama bapaknya, itu wajahnya tertutup, diselimuti debu, dan hitam legam. Ya, seperti itu. Jadi banyak tampilan-tampilan ini. Baik, salah satunya yaitu berkepala keledai. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim nomornya 379. Ayo, Muslim 379. Ya, silakan Mas, baca. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Isinya. Tidak tahukah orang-orang yang mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam? Nah, lebih dahulu daripada imam. Ya, terus? Bahwa kepala mereka akan ditukar Allah dengan kepala keledai. Oh, ya kan? Tukar oleh Allah, diganti
kepalanya dengan kepala keledai. Waliyadzubillah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sholat Isya sudah masuk, ya, waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan kumandang adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. La ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu raditu billahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sedikit. Yang ke-13 tuntas ya, yaitu larangan sholat menyerupai 7 gerakan hewan. Ya, sudah tuntas. Sekarang kita tambahkan sedikit larangan seputar sholat nomor 14, yaitu larangan menoleh dalam sholat kecuali jika diperlukan. Menoleh itu boleh Bapak Ibu dalam sholat kalau memang diperlukan. Mana dalilnya? Minta tolong Mas dibuka dalilnya. Sahih Bukhari nomor 387. Ya, kita tutup karena dalil ini lumayan agak panjang, tetapi di sini memiliki banyak pelajaran. Cukup ini tambahannya. Larangan menoleh dalam sholat kecuali jika diperlukan. Bukhari 387. Sahih Bukhari. Silakan dibaca dari cerita dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya. Ya. Bahwa Rasulullah SAW pergi kepada Bani Amr bin Auf untuk memperdamaikan mereka. Nabi mendamaikan Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf. Terus lanjut. Ketika waktu sholat tiba, nah, maka muadzin datang kepada Abu Bakar dan berkata, apa kata muadzinnya Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Silakan. Maukah Anda menjadi imam sholat bagi orang banyak? Terus, saya akan membacakan iqamah untuk itu. Maukah Anda mengimami kami? Rasul sedang tidak di tempat. Beliau mendamaikan Bani Amr bin Auf. Kalau Anda bersedia, saya akan mengumandangkan iqamah. Ya, lanjut kata Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, baiklah. Baiklah, akhirnya iqamah. Ini menunjukkan kata para alim ulama, loh ini pelajarannya. Pengganti Rasulullah SAW yang layak itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah memang benar yang layak adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini semestinya dalam hal ini orang-orang Syiah mengakui akan hal ini, tapi namun kenyataannya mereka tidak mengakui. Mereka mengatakan yang layak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, buktinya imam sholat. Ya, silakan lanjut. Maka sholatlah Abu Bakar. Nah, baik ya, mulai ini kasusnya di sini sekarang. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sholat, di pertengahan sholat, ini masih di rakaat awal ini. Lanjut teruskan. Rasulullah pun datang ketika orang banyak sedang sholat. Nah, Nabi datang. Terus Nabi menerobos sof. Gak mungkin dong Nabi berada di sof paling belakang. Nabi menerobos sof. Makmum merasa ada orang yang menerobos sof. Ya, terus lanjut. Silakan. Dan beliau terus masuk ke dalam sof pertama. Terus. Orang banyak menepukkan tangan mereka. Jadi orang jamaahnya ini menepukkan tangan untuk memberi kode kepada Abu Bakar, Rasul sudah tiba, Rasul sudah datang. Jadi kondisi sholat ini, mereka menepukkan tangannya kepada Abu Bakar, mengingatkan Nabi sudah masuk. Terus lanjut. Tetapi Abu Bakar tidak menoleh dalam sholatnya. Awalnya Abu Bakar nggak noleh, tapi karena tepukan semakin banyak, terus lanjut. Ketika tepukan tangan tambah banyak, maka dia pun menoleh dan melihat Rasulullah SAW. Nah, baik, menoleh. Abu Bakar noleh. Sholat loh ini, noleh. Rasul ada di belakang. Lanjut, teruskan. Menoleh ya. Gerakan pertama ini, menoleh.
Karena dengar tepukan jamaah banyak yang menepukkan. Awalnya sedikit nggak dihiraukan, kok semakin banyak maka menoleh Rasulullah. Terus kemudian lanjut, Nabi memberi isyarat kepadanya supaya dia tetap di tempatnya. Ketika Abu Bakar itu mau mundur, Nabi ngasih isyarat kepada Abu Bakar, ngasih isyarat. Ini gerakan di luar sholat, nggak ada ini dalam sholat, tapi boleh karena memang ada kepentingan. Isyarat, berikan isyarat supaya diteruskan. Abu Bakar noleh tangannya Nabi lagi, noleh yang kedua nih, yang kedua, karena merasa dipercaya supaya meneruskan sholat. Abu Bakar mengangkat tangan, memuji Allah karena merasa dipercaya. Boleh nih Bapak Ibu, boleh. Ini sholat fardu loh, zuhur ini kasusnya, sholat zuhur. Lanjut teruskan. Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah sehubungan dengan perintah Rasulullah SAW. Membaca di luar sholat, memuji Allah. Alhamdulillah, memuji Allah karena dipercaya oleh Rasulullah SAW. Lanjut teruskan. Setelah itu Abu Bakar mundur dalam sholat utama. Tetap mundur. Rasul maju ke depan, meneruskan sholatnya Abu Bakar. Oh, sudah. Gini, diteruskan. Ya, terus lanjut, silakan. Dan Rasulullah SAW maju ke depan menjadi imam sholat. Setelah selesai sholat, maka Nabi menegur Abu Bakar dulu. Yang ditegur Abu Bakar, silakan. Ketika telah selesai sholat, ya, Rasulullah bertanya, hai Abu Bakar, bukankah aku sudah ngasih isyarat? Teruskan sholatmu, kenapa kau mundur? Silakan. Kenapa Anda tidak tetap di tempatmu semula? Baik. Padahal sudah aku suruh dengan isyarat tadi. Jawabannya Abu Bakar, hamba tidak layak menjadi makmum, hamba tidak layak menjadi imam, sementara makmumnya utusannya Allah Azza wa Jalla. Anda yang layak untuk menjadi imam, wahai Rasulullah. Lanjut jalan cerita berikutnya, teruskan. Jawab Abu Bakar, tidak pantas rasanya bagi anak Abi Muhammad untuk sholat imam Rasulullah. Teruskan, lanjut. Maka Rasulullah SAW kepada jamaah. Nah, ini nasihat Nabi. Tadi yang pertama kepada Abu Bakar. Yang kedua kata Nabi, kenapa kalian menepukkan tangan? Apabila terjadi sesuatu pada imam, kalian ingin mengingatkan imam, maka lanjut, silakan. Mengapa tadi kamu yang bertepuk tangan? Terus, barang siapa yang merasa ada apa ketika sholat, maka hendaklah dia bertasbih. Subhanallah, itu yang benar. Adapun lanjut, karena apabila dia tasbih, niscaya orang akan menoleh kepadanya. Terus, dan isyarat dengan tepuk tangan adalah untuk wanita. Untuk wanita ini. Kalau laki-laki, subhanallah, maka imamnya pasti menoleh. Ada sesuatu ini. Apa? Kok banyak yang mengucapkan subhanallah. Wanita menepukkan tangan. Jadi bukan begini. Bukan. Tetapi punggung tangan kiri ditepuk. Ini untuk wanita. Ngingatkan imam. Itu. Ya. Mulai saat itulah berlaku. Saya mau tanya sama panjenengan, andai kata waktu itu Rasul nggak telat, kira-kira ada nggak syariat subhanallah sama menepukkan ini? Nggak ada. Berarti telatnya Rasul ada syariat. Telatnya panjenengan, inna lillahi. Ya kan? Beda. Rasul ini pernah lupa saat sholat, makanya ada sujud sahwi. Andai kata Rasul nggak pernah lupa, maka nggak ada sujud sahwi. Berarti lupanya Rasul jadi syariat. Lupanya kita umatnya nggak jadi syariat. Makanya kembali ke tadi, panjenengan boleh, ibu-ibu misalnya, sholat di rumah. Anaknya datang memberikan kabar gembira. Misalnya, Mama, aku ranking 1, Ma. Aku ranking 1. Maka ibu-ibu ketika sholat, ini sholat zuhur ini, atau sholat asar, misalnya, boleh mengangkat tangan. Alhamdulillah. Mendengar berita baik. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teruskan sholat Anda. Begitu. Contoh satu lagi anaknya datang. Ngasih tahu sama mamanya. Mama, aku lihat papa nikah lagi, Ma. Ini apa ini? Saya mau tanya, ini kabar baik atau kabar duka? Ini kabar baik. Ya, itu mestinya mamanya
Ibunya, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Setelah itu pingsan, urusan lain. Ya. Aku lihat Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan nggak apa-apa gerakan-gerakan di dalam sholat yang dibenarkan, tidak mengurangi pahala sholat, tidak membatalkan pahala sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah sampai nomor 14. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, tahun depan ya berarti ya, nomor 15 insya Allah. Kayaknya bulan depan atau tahun depan ya, Januari 2024, Rabu pertama saya udzur Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau memang bisa dilukir dengan jadwal yang lain nggak apa-apa. Saya safar insya Allah baru sampai tanggal 9 Januari. Jadi nanti setelah itu insya Allah bisa. Atau nanti kalau memang nggak bisa, maka ya ketemunya Februari insya Allah. Insya Allah. Baik, demikian mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.